Oke, jadi ini gambaran kami, Carini, apa aja jadi satu. Kami ada di bawah PT Dasah Karya Indonesia karena sebetulnya kami terdiri dari 10 anak Indonesia ya dalam membangun perusahaan ini. Boleh dilanjutkan Pak Arya? Nah, aku ingin share sih Pak Bib dan teman-teman Ya, pada pagi hari ini sebetulnya kami ini apa gitu ya. ya, ya, Kami boleh dibilang lahir berdasarkan semangat nyatakan saling bantu karena kecintaan kami kepada teman-teman UMKM Pak Bib gitu kan. Di ya. mana sebetulnya harapan kami ke depannya kami ingin menjadi suatu wadah, suatu tempat gitu kan, Hmm, di mana di situ bisa tercipta ekosistem Pak Bib gitu ya, ekosistem kanal gitu kan yang berlandaskan kolaborasi baik itu di bidang offline-nya maupun di bidang online-nya. Nanti aku akan sedikit share kenapa sekarang ini para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus belajar untuk melek teknologi gitu kan. Karena kita nggak bisa pungkiri ya memang bisnis secara offline itu sudah pasti masih ada, tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa perkembangan bisnis di dunia online itu juga growth-nya cukup tinggi gitu ya. Sehingga baik offline dan online sekarang ini mau tidak mau berdasarkan segmennya dan industrinya ada baiknya mulai dicoba oleh para pelaku usaha gitu kan, di mana akhirnya kami menempatkan diri di sini di mana kami bisa membantu teman-teman pelaku usaha menjalankan online dan offline bisnisnya melalui wadah kami yang sudah terintegrasi dengan banyak ekosistem berlandaskan kolaborasi tadi gitu. Kami nggak muluk-muluk, Pak Bib, kami nggak bilang bahwa kami ingin menjadi yang pertama, kami ingin menjadi yang terbaik, kami ingin menjadi yang terbesar, enggak gitu ya. Karena kami cari ini enggak ada di belakang untuk mendorong, kami tidak ada di depan untuk menarik, tapi memang kami selalu memposisikan diri kami ada di samping pelaku usaha sebagai partner. Yuk kita bangun, bersinergi, maju bersama. Kurang lebih begitu. Misi kami udah pasti menitik beratkan kepada 4 aset terbesar untuk kami. Apa aja tuh 4 aset terbesar kami? Udah pasti nggak jauh-jauh adalah people kami, orang-orang kami gitu ya. Itu adalah aset terbesar kami karena perusahaan yang sehat, perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang memiliki orang-orang yang luar biasa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aset terbesar kami apalagi? Buat kami aset terbesar kami adalah para pelaku usaha kami ya, SMI, UMKM itu merupakan aset terbesar kami yang memang hati kami ada di mereka gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi aset terbesar kami? Ekosistem kami, ekosistem kolaborator kami gitu kan, kayak teman-teman yang ada di sini, Pak Bib, Pak Rudi gitu ya, dari TV Desa. Buat kami adalah bagian dari ekosistem. Ekosistem yang mana? Ekosistem yang membantu memasarkan, kurang lebih gitu ya. Karena melalui kalian, kami berharap bahwa teman-teman di luar sana yang mungkin belum kenal kami, mulai kenal kami gitu. Itu juga merupakan misi dan aset terbesar buat kami. Yang keempat adalah pelanggan dari si pelaku usaha itu sendiri gitu ya, walaupun kami bisa membantu secara indirectly, secara tidak langsung, tapi kami tahu bahwa pelanggan adalah aset terbesar buat pelaku usaha. Kami juga menganggap bahwa pelanggan tersebut juga aset buat kami, kurang lebih begitu. Oke, di layar aku kebetulan belum muncul. Oke, ini. Sekarang gampangnya adalah kita melihat bahwa kenapa sih Carini itu hadir akhirnya gitu ya. Kenapa kita hadir? Kita hadir di tengah-tengah pandemi, kita hadir di tahun 2020 gitu kan. Karena tadi again prinsip nyatakan saling bantu. Kenapa kita sampai menyebutkan kata-kata nyatakan gitu ya. Banyak orang sekarang ini simpati adalah ya, tapi empati nggak ada yang tahu gitu ya, sehingga buat kami adalah saling bantu itu nggak cuma jadi kata-kata gitu loh, kami mau bahwa saling bantu ini dinyatakan dalam bentuk nggak cuma ucapan tapi perbuatan gitu ya. Jadi dari situ kami mulai apa ya, bangun tadi mulai terdorong gitu loh, apa ya yang mesti kita lakukan untuk teman-teman UMKM itu. Akhirnya kami melakukan yang namanya case study gitu ya. Kami create use case, kami pelajari langsung di lapangan dari pertengahan tahun 2020 sampai akhir tahun yang lalu 2021 gitu ya. Ada berbagai macam hal yang menurut kami sangat basic, sangat fundamental yang harusnya
menjadi cukup perhatian gitu ya, dan menjadi fokus untuk bisa memperluas penetrasi sekarang ini. Kita tahu bahwa total UMKM itu kan kurang lebih 65 juta ya, tapi kita juga tahu bahwa penetrasi dari sisi misalkan teknologi, penetrasi dari sisi digital gitu ya, itu pun tidak terlalu besar. Penetrasinya ada di angka kurang lebih 17% gitu. Akhirnya kami ingin mengambil semangat gitu ya untuk mengambil, coba deh kita nggak mau diam, at least kita coba berkontribusi, kita coba mengambil bagian. Akhirnya kita melakukan pemetaan. Ternyata pemetaan yang simple dan sederhana yang ada di teman-teman UMKM adalah salah satunya adalah pengelolaan toko offline dan pengelolaan toko online-nya gitu ya. Sebagian besar dari mereka itu menjalankan usahanya dengan menggunakan toko offline, sudah pasti gitu kan. Hanya sebagian dari mereka, bahkan mungkin di bawah 20% yang sudah merambah ke toko online. Bahkan ketika mereka menjalankan toko offline-nya pun, mereka masih menemukan banyak kendala-kendala karena toko offline-nya sendiri pun dijalankan oleh mereka secara manual gitu. Nah, ketika mereka mulai misalkan, aku mau deh menjalankan usahaku secara teknologi, memanfaatkan teknologi, mengoptimalkan teknologi, menggunakan digital. Unfortunately, buat teman-teman UMKM ini kan levelnya terlalu luas nih, Pak Bib dan Pak Rudi gitu kan. Nggak semuanya memiliki satu level edukasi yang sama gitu kan. Yang kedua lagi akhirnya permasalahannya, terlalu banyak aplikasi yang diunduh gitu ya, terlalu banyak aplikasi yang bermain di luar sana untuk kebutuhan atau fitur yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Gampangnya adalah, ketika mereka mau melakukan pencatatan, wah teman-teman POS di luar sana banyak, tapi yang mana yang paling tepat buat aku dulu nih yang baru belajar gitu ya. Mereka akhirnya nyari-nyari, kebanyakan pusing sendiri gitu. Terus apalagi pembayaran gitu kan. Wah, setelah mereka butuh pencatatan kan aku juga perlu menerima pembayaran. Aku nggak bisa cash terus, aku juga mau nih terima cashless. Itu beda lagi gitu. Jadi terlalu banyak gitu informasi yang ada di luar sehingga menyulitkan mereka untuk menemukan bahwa yang tepat aku mesti gimana sih gitu kan. Itu yang ketiga, belum adanya ekosistem yang benar-benar terintegrasi yang memang fokusnya ke perluasan atau kemudahan akses gitu, Pak Bib. Mungkin terintegrasinya ada, tapi berbicara kemudahan aksesnya sepertinya masih belum terlalu maksimal gitu. Karena teman-teman UMKM ini kan sebetulnya kan membutuhkan banyak banget kemudahan akses nih Pak, begitu kita ketemu di lapangan gitu ya. Gampangnya gini deh Pak, buat pelaku usaha, buat UMKM, mereka butuh akses apa aja sih? Yang pasti mungkin kalau kayak aku, backgroundnya perbankan, yang ada di kepalaku adalah, akses pembayaran. Akses permodalan, gitu kan ya, pasti ya. Padahal di luar sana mereka butuh yang namanya akses itu lebih banyak lagi gitu loh. Ekosistem akses lebih banyak lagi. Apalagi yang kita temuin, akses distribusi Pak, akses komunitas, akses education gitu kan, akses investasi. Bahkan yang paling basic yang kita nggak pernah kebayang Pak gitu ya. Sampai saat kita ngobrol itu kita baru sadar, bener juga ya. Apa yang paling mereka butuhkan? Akses pemasaran Pak. Pasar, betul sekali. Akses pemasaran itu mereka butuh banget gitu. Itulah yang akhirnya menjadi nanti aku cerita yang menjadi solusi gitu di kita gitu ya. Nah, atas permasalahan-permasalahan yang tadi, kalaupun mereka akhirnya kelola toko offline dan online-nya mau pakai aplikasi, mereka telah menemukan aplikasi yang tepat gitu ya. Terus ini akses aku udah ketemu akses yang tepat juga. But unfortunately, tapi sayangnya laporannya terpisah-pisah. Laporannya yang ada terpecah-pecah gitu, di aplikasi A, di aplikasi B, di mana C, di mana D gitu kan. Pusing lagi, pecah kepala. Gampangnya begitu ditanya, omset kamu hari ini berapa? Bingung. Karena aku ada di offline, aku ada di online. Kalau omset dari sisi pembayaran segini, omset dari sisi pengiriman segini. Akhirnya mereka end up pada ketidakefektifan, ketidakefisienan yang kita tahu itu berdampak kepada produktivitas mereka secara keseluruhan.
Udah mereka mesti mikirin create produk, bagaimana cara memasarkan produknya, bagaimana cara mengembangkan varian produk, tapi mereka sudah dipusingkan dengan tools-tools yang harusnya diharapkan membuat pekerjaan mereka jauh lebih efektif dan efisien. Kurang lebih begitu. Nah, atas permasalahan-permasalahan ini, akhirnya kita menjadikan ini sebagai apa ya? Satu raw material, Pak. Akhirnya ini kita jadikan sebagai bahan baku gitu ya, untuk kami memberikan solusi kepada teman-teman UMKM di lapangan.